warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan Bu Fiska ya di pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman semua, hari ini silahkan simak video Bu Fiska dengan baik ya. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai belajarannya, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua, pekan kemarin kita sudah belajar pendidikan agama Islam bab 3, yaitu tentang apa ya? Iya, Asmaul Husna, yang sifatnya adalah Al-Basir ya. Al-Basir itu apa ya artinya teman-teman semua? Siapa yang masih ingat arti Al-Basir? Ting tang ting tang ting tang. Nah, masih ingat nggak? Iya, Al-Basir artinya adalah maha melihat ya. Oke, hari ini kita lanjutkan tentang Asmaul Husna berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang Al-Adl. Nah, Al-Adl itu adalah salah satu sifat yang terdapat di Asmaul Husna, salah satu sifat Allah ya teman-teman. Al-Adl ini artinya adalah yang maha adil. Al-Adl itu berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama. Jadi tadi Al-Adl ini artinya maha adil ya. Jadi Allah ini memiliki sifat adil teman-teman semua. Keadilan Allah ini juga didasari dengan ilmunya ya. Ilmunya yang sangat luas, yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusan Allah itu salah. Allah ini adalah yang menciptakan kita, pencipta segala keindahan dan keburukan, kebaikan serta kejahatan. Jadi Allah ini bersifat adil pada semua ciptaannya. Allah ini juga menunjukkan kepada kita itu, kepada manusia yang benar dan yang salah. Menunjukkan kepada manusia bahwa orang yang melakukan kebaikan pasti mendapatkan pahala, sedangkan yang melakukan dosa pasti akan orang yang melakukan kejahatan pasti akan mendapatkan dosa teman-teman semua ya. Jadi Allah juga telah berbuat adil, seadil-adilnya menjanjikan kepada manusia, kepada orang-orang yang soleh itu nanti akan ditempatkan di surga Allah. Sedangkan orang yang mengabaikan perintah Allah itu pasti nanti akan dimasukkan ke dalam neraka teman-teman semua. Nah, siapa di sini yang pengen masuk surga? Ayo angkat tangannya. Siapa yang pengen masuk surga? Bu Fiska pengen loh masuk surga. Pastinya ya, pengen banget masuk surga. Tapi harus ada syaratnya teman-teman semua. Kita harus menjadi orang yang soleh, selalu berbuat kebaikan. Kemudian sholat 5 waktunya tidak boleh ada yang bolong teman-teman semua. Selalu berbuat baik kepada siapa aja ya. Insya Allah dengan begitu kita nanti akan masuk surga. Kemudian hafalannya juga banyak ya, menjadi hafiz dan hafizah mudah-mudahan. Amin. Nah teman-teman semua, Allah juga berfirman nih dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 115. Nah yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Yang artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu,
Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi teman-teman semua, makna adil di sini, arti adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Dengan mengetahui sifat Allah ini teman-teman, maka kita bisa mendapatkan hikmah. Ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari sifat Allah, sifat adil ini. Apa saja ya hikmahnya? Yang pertama teman-teman, hikmahnya itu adalah adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yaitu dengan cara apa ya kita bisa adil terhadap Allah? Dengan cara kita tidak menyembah selain kepada Allah dan selalu beribadah kepada Allah, mentaatinya dan tidak menentang kepadanya, selalu berzikir dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Nah, sebagai seorang siswa, ya, kita sebagai seorang siswa, apa sih perilaku yang bisa menunjukkan keadilan kepada Allah? Nah, di antaranya teman-teman, yaitu adalah dengan cara menjalankan ibadah sholat. Kalau di sekolah, sholat yang wajib yang kita laksanakan adalah sholat zuhur bersama-sama secara berjamaah, ya. Kemudian menjalankan sholat tersebut dengan khusyuk tanpa bercanda teman-teman semua. Nah, kemudian selain itu, sifat adil terhadap Allah selain sholat bagi seorang siswa atau seorang pelajar adalah dengan selalu belajar Al-Quran dan membacanya setiap hari. Masya Allah ya, semoga teman-teman semua bisa mengamalkan kedua hal tersebut. Yang pertama sholat, kemudian yang kedua selalu belajar Al-Quran dan membacanya setiap hari, ya. Kemudian hikmah yang kedua adalah adil kepada diri sendiri. Nah, jadi selain kepada Allah, kita juga harus adil kepada diri kita. Dengan cara apa, Bu? Nah, salah satunya tadi dengan belajar. Karena menuntut ilmu itu adalah hal yang wajib teman-teman sampai kita besar nanti, sampai akhir hayat, ya. Karena Allah itu sangat menganjurkan seorang muslim itu untuk menuntut ilmu, ya. Dengan belajar sebagai seorang siswa, kita telah berperilaku adil terhadap diri kita sendiri. Karena mendapatkan ilmu itu adalah hak dan kewajiban setiap orang, ya. Kemudian selain dengan belajar, apa saja Bu? Adil kepada diri sendiri. Nah, ada juga nih dengan misalnya dengan tidur, teman-teman. Itu termasuk juga kita memberikan keadilan kepada mata kita, ya. Kemudian bagi tubuh kita juga untuk beristirahat. Jadi tidur itu adalah salah satu sifat adil terhadap diri kita. Jangan biarkan tubuh atau badan kita lelah karena dia juga butuh istirahat, ya. Apalagi sebagai seorang pelajar, itu kita harus mengatur waktu tidur kita. Jangan terlalu lama untuk tidur ketika malam hari, ya. Kemudian selain tidur, ada lagi nih adil pada diri sendiri yang lainnya itu adalah juga dengan senantiasa makan makanan yang halal dan baik, yaitu makanan yang bergizi dan makanan yang sehat, ya, yang tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh kita. Wah, jadi termasuk adil juga adalah makan dengan teratur dan tidak berlebih-lebihan, karena berlebihan dalam makanan juga akan mendatangkan penyakit. Nah, jadi contoh adil pada diri sendiri apa saja tadi? Yang pertama belajar, kemudian misalnya juga dengan tidur dan istirahat yang cukup, dan yang ketiga makan makanan yang halal dan baik, ya. Nah, yang ketiga, hikmah dari sifat Allah adil ini adalah
adil terhadap sesama manusia. Nah, ini juga penting ya. Misalnya, dengan cara berbuat baik kepada manusia itu adalah dengan cara berbuat baik terlebih dahulu kepada orang tua kita. Gimana cara berbuat baiknya? Dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, ya. Suka menolongnya, membantu orang tua. Dan pastinya kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua kita. Berkatalah yang lemah lembut, ya. Jika orang tua kita bertanya atau berbicara dengan kita, menjawab dengan lembut, berkata dengan sopan, ya teman-teman semua. Nah, selain berbuat baik kepada orang tua, juga berbuat baik kepada teman, ya, kepada kakak kita, kepada adik kita yang punya kakak, punya adik di rumahnya, ya. Kalau di sekolah, kepada teman-teman kita gimana Bu caranya berbuat baiknya? Tidak berkelahi misalnya. Kemudian tidak membeda-bedakan teman satu dengan yang lainnya, ya. Jadi adil terhadap sesama manusia, contohnya apa tadi? Berbuat baik kepada orang tua, kepada teman, kepada kakak, kepada adik, dan kepada keluarga dan semua orang, ya. Nah, alhamdulillah mungkin cukup itu saja pembahasan tentang sifat Allah yaitu Al-Adl pada hari ini. Teman-teman semua mudah-mudahan mudah dipahami dan teman-teman bisa mengerti ya. Oke, pada hari ini Bu Fiska cukupkan pembelajaran kita. Jadi untuk hari ini teman-teman cukup mendengarkan dan menyimak video pembelajaran Bu Fiska. Tidak ada tugas ya. Oke, jazakumullah khair teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video pembelajaran Bu Fiska dengan baik. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bu Fiska tutup dengan bacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.